Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran, ayat tentang kedua orang tua, wabil khusus tentang ibu kita, di mana Allah paparkan jasa-jasa daripada seorang ibunda yang telah mengandung, menyapi, melahirkan, merawat anaknya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita agar kita senantiasa taat dan mempergauli mereka dengan cara yang baik. Ketaatan itu berdasarkan juga ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Kita sapa juga jamaah Islam Tinda di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam Tinda yang dirahmati Allah dimanapun berada, Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dan membahas tentang tema yang Masya Allah luar biasa. Apa temanya? Temanya, apa semua harus restu orang tua? Gimana Bu? Harus restu orang tua enggak? Ya, kata ibu kan. Tapi gimana kalau kita bahas hari ini? Kita belum tahu nih ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada sebuah video tayangan tentang Bapak Presiden Jokowi restui Gibran jadi calon wakil presiden. Ini dia tayangannya. Presiden. Ya ini Masya Allah ya, kalau kita bicara masalah tentang orang tua, beruntunglah buat semua yang masih punya orang tua, karena memang orang tua ini adalah salah satu orang yang doanya langsung tembus ke langit. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi bagaimana caranya kita sebagai anak ini meminta restu dari orang tua kita untuk segala hal yang kita lakukan? Nah ini kan pertanyaannya nih Ustaz Syam. Banyak macam-macam ya, kalau misalnya tergantung di daerah. Mungkin kalau di daerah Jawa banyak orang yang datang ketemu orang tuanya dengan cara sungkeman sambil
sambil nangis-nangis, minta doa. Nah, tapi bagaimana sih sebaiknya di dalam Islam nih, mohon izin Ustaz Syamli? Pasti akan ada bedanya dengan anak yang meminta didoakan dengan anak yang tidak meminta. Walaupun orang tua pasti mendoakan anaknya. Pasti, amin. Doa yang diberikan oleh orang tua dengan cara kita minta, sebagai anak kita minta, maka itu adalah dalam hal bentuk menghormati, memuliakan orang tua juga. Maka kalau dikatakan apakah meminta ridho, meminta restu orang tua mesti diucapkan oleh seorang anak, kalau pengen yang lebih baik itu mesti diucapkan. Kenapa? Karena pasti beda antara doa yang tidak diminta dengan doa yang diminta kepada kedua orang tua. Kalau melihat bahasa restu ini kan bahasa agamanya adalah ridho, sedangkan ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta ridhonya orang tua sekaligus kita minta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah sungkeman mungkin adat aja. Kalau di Jawa mungkin pakai datang ke orang tua dengan cara sungkeman. Kalau di daerah lain cukup dengan meminta secara lisan kepada orang tua. Ada juga anak yang cukup dengan mengatakan, "Pak izin ya Pak ya, Mah izin ya Mah ya." Cukup dengan kata izin aja, bukan dengan mengatakan restuin ya Mah, tolong restuin ya Pak, tapi izin. Dengan kata izin ketika orang tua, "Ya saya izinkan, mudah-mudahan." Karena orang tua mesti di belakang kalimat saya izinkan selalu dengan mengatakan mudah-mudahan lancar ya, mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan ini ya. Kalau orang tua itu harus diucapkan apa restunya itu hanya dalam hati aja udah cukup? Pertanyaan kedua, orang tua bagaimana menyampaikan restunya? Tentu saja yang menentukan adalah hati. Innamal a'malu bin niat. Ada orang tua yang lisannya ringan mengucapkan tapi hatinya sangat berat. Ya Allah, sebenarnya saya tidak merestui dia ke situ. Saya sebenarnya tidak merestui dia dengan yang itu hatinya. Maka yang paling penting bukan hanya lisan tapi adanya di hati. Tapi jangan meremehkan kekuatan lisan ini. Kekuatan lisan ini yang membuat kita anak menjadi kuat. Kalau kita mendengar orang tua kita, oh dia restui saya, maka kita menjadi kuat menjalaninya. Tapi kalau lisannya mengatakan tidak merestui, kita juga ragu-ragu dalam menjalaninya. Wallahu ta'ala. Ini bicara masalah sugesti anak juga. Betul, kuat iya, ya. Orang tua menyetujui atau merestui, ini masya Allah kayaknya jalan lebih cepat. Benar, apapun rintangannya emak gue udah merestui. Gitu. Makasih banyak Ustaz Syam, tepuk tangan dong Ustaz Syam. Ustaz Syam izin, saya mau titip ini dulu ya. Sekalian ya, masya Allah. Ustaz Maulana mau izin, masya Allah. Kalau Ustaz Maulana pertanyaannya beda Bu. Saya mau nanya masalah jodoh. Kan restu pasti ikatannya dengan jodoh juga. Iya benar, masya Allah. Tapi kan yang namanya jodoh ini kan rahasia Allah. Rahasia Allah. Kita nggak pernah tahu kalau Ustadz Maulana tiba-tiba berjodoh lagi dengan siapa, kita kan nggak tahu. 1, 2, 3. Amin. Kita nggak tahu entah itu setelah nanti di akhirat atau gimana, kita nggak tahu juga. Ya aduh. Tapi bagaimana nih kalau orang tua ya merestui anak menikah dengan yang berbeda agama? Ini kan masalahnya kan bukan masalah apa, masalah akidah. Beda ini. Jadi kalau misalnya nikahnya beda agama bukannya ibadah dong. Mohon izin penjelasannya. Fadhol Ustaz. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana Bu. Izin Habib, masya Allah tabarakallah. Izin Ustaz Sam dan semuanya guru-guru kita yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu hal buat kita, kata-kata restu itu ridho Allah fi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Tunggu dulu, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Lihat dulu, dahulukan syariat. Jangan sampai atas apa yang diperintahkan, atas apa yang diridhokan, ternyata itu maaf melanggar syariat. Sebaiknya jangan. Oh nikah aja sama dia no. Ayo sekarang kan nggak usah masalah itu. Orang tua banyak yang menyuruh anaknya pacaran lah. Kan itu kan dilarang. Justru orang tua yang memperbolehkan anaknya pacaran. Jangan. Iya banyak. Kenapa kau tinggal di situ dulu mah? Harus keluarlah. Kayak itu tuh anak-anak tetangga tuh pacaran kemana-mana. Itu aja tidak boleh, apalagi merestui anaknya yang sudah jelas-jelas notabene dilarang dalam agama Islam, yakni menikah beda agama. No. Kemudian mohon maaf tanpa menggurau hanya mengingatkan, jangan pernah berdalih
Waduh, ya Allah, hampir kecolok, sampai kacamata. Berdalih Nah. bahwa ini kan demi orang tua. Itu sama saja Anda menjerumuskan orang tua. Nah, ini yang perlu diketahui juga nih buat anak-anak di semuanya dimanapun berada. Yang namanya orang menikah beda agama berarti dia berzina seumur hidup, bener gak? Iya iyalah kan tidak boleh. Nauzubillah. Ini kan menikah itu kan agama. Tuh, ini nggak disuruh duduk sendiri, Bu. Makasih banyak Ustadz Maulana, tepuk tangan Ustadz Maulana ini, Masya Allah. Nah, ini kita lanjut lagi jamaah. Ada video tayangan nih. Wah, ini sakit hati pasti nih. Ada seorang mertua ya pergoki menantu menikah lagi. Aduh, gimana rasanya ini? Ini tayangannya nih. Kamu istrinya hebat, dinas luar ke sini hebat. Keluar. Dia punya suami ya, punya istri ya. Jerit pilu keluar dari seorang mertua dan anaknya ketika tahu menantu ternyata nikah lagi. Ini dinas luar. Padahal awalnya si menantu ngaku sedang kerja dinas di luar tapi kepergok sedang menjalani resepsi. Ini ada lagunya nih, mengaku kepada keluar rumah bujangan. Alhamdulillah, Padli sudah ketahuan umurnya. Oh gitu ketahuan umurnya. Tapi gini, ini bener kenyataan nih Bib ya. Banyak orang yang terjadi ini keluar rumah ngaku kerja di luar kota bujangan atau ngakunya duda. Terus dia nikah lagi. Nah, ini bagaimana sebenarnya? Apakah perlu minta restu kepada istri untuk poligami? Terus kalau seandainya dia udah minta restu, istrinya nggak ngizinin, apa boleh minta cerai? Nauzubillah min zalik. Kita minta penjelasan dari guru kita, Habib Muhammad Syahab. Tepuk tangan Bu buat Habib Muhammad Syahab. Habib. Orang dulu itu nyarinya izin orang tua. Zaman sekarang nyari izin istri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk urusan poligami sama apa lagi satu Mas Fadli? Mono Apa poligami? Poligami, Poligami. Ya sudah, biarin yang belakang Poligami ribut. itu perempuan nggak Kita boleh. bicara dengerin Poligami saya aja. laki-laki. Iya. Artinya dhahaba Syafi'iyah wal Hanabila annahu yustahabbu an la yazida ar-rajulu fin nikah alam ra'atin min ghairi hajatin dhahira. Artinya kadang kita salah mengartikan tentang ayat Allah tentang poligami. Dhahaba Syafi'iyah dalam madhab Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal annahu yustahabbu alla yazida, sebenarnya tidak disunnahkan sebenarnya bagi seorang laki-laki alla yazida fin nikah, untuk menambah istri dalam suatu pernikahan min ghairi hajatin dhahira, tanpa hajat yang jelas, artinya tanpa alasan yang jelas yang bisa diterima di dalam syar'i. Kenapa dia menambah lagi atau untuk menikah lagi? Sebab apa? Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lahu imra'atani yamilu ila ihdahuma alal ukhra jaa yaumal qiyamah ahdu syiqqaihi ma'ilun. Apa kata Nabi? Siapa orang yang menikah kemudian dia lebih condong dengan salah satu istrinya, maka jaa yaumal qiyamah, akan datang nanti di hari kiamat perutnya akan besar sebelah dan jalannya miring. Ya, dia jalannya miring. Sebenarnya boleh, bukan dikatakan tidak boleh. Boleh orang menikah lagi mungkin dengan niat yang bagus, betul-betul niat adil dua-duanya, niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, niat untuk menambahkan ibadah. Lantas pertanyaannya, boleh atau tidak menikah tanpa izin? Ini saya jawab jelas secara hukum. Boleh atau tidak, sah atau tidak laki-laki menikah tanpa izin istri pertama? Maka hukumnya boleh. Dan sah. Lantas si istri boleh gak kalau si istri tidak ridho?
lebih bagus tidak untuk meminta talak atau minta cerai. Tapi kalau memang dia tidak sanggup, diserahkan kembali kepada istrinya, sholat istikharah, dia ke KUA minta nasihat mana yang terbaik. Masya Allah. Jadi kalau bicara masalah tentang orang mau menikah lagi boleh-boleh aja. Cuma tadi syaratnya apa gitu yang harus diikutin. Kenapa harus nikah lagi gitu ya Bib ya? Bukan sunnah, nikah lagi sunnah. Tahajud juga sunnah. Tahajud sunnah, Masya Allah. Makasih Tapi banyak Bib. buat Ustadz Maulana lebih sunnah. Boleh. Kalau ini mah kan udah nggak ada. Tepuk tangan dong buat Habib Muhammad. Ini Masya Allah. Ini saya punya pertanyaan nih. Saya nggak tahu ini sebenarnya dari siapa. Jangan-jangan ini adalah fake akunnya Ustadz Maulana. Coba Ustadz Maulana sini dong. Fake akun. Apa sih? Akun palsu. Nggak tahu, nggak tahu. Dia dari @suburhidayat nih. Mari saya baca. Saya bacain aja. Oh, iya, boleh. Bapak yang jawab, ya. Assalamualaikum Mas Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya, gimana ya minta restu ke anak biar saya diizinkan untuk menikah lagi? Saya ini kan duda. Nanti kan anak semakin dewasa akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Saya takut nggak ada yang ngurus saya dan takut nanti saya bakal menyusahkan anak-anak saya. Wow, ini pertanyaannya pas banget nih. Bu, ada yang senyum-senyum, Bu? Jawab. Ini bukan senyum, dijawab. Iya, dijawab. Buat Pak Subur. Ini Pak Subur apa Pak Maulana? Pak Subur. Pak Maulana kali. Anggap aja Pak Maulana. Jangan pernah putus asa untuk bisa meyakinkan ke anak bahwa tidak semua ibu tiri itu jahat. Oh gitu. Makanya jangan suruh nonton Ratapan Anak Tiri mulu anaknya. Setelah ini saya akan jawab. Tahu? Iya, Mau tahu? mau. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ada lagunya. Ibu tiri.